Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 4, nyanyian tambahan Besar Anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kor, saudara kita panggil berdiri. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada saat sore hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Setiap hembusan nafas yang kami masih mendapatkan sehingga kami masih hidup di dunia ini adalah satu kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu ini tidak kami sia-siakan, tetapi lewat kemurahan-Mu ini Tuhan, kami bisa makin dekat dengan Engkau dalam ibadah pelayanan kesempatan sore ini Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian seluruh sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu, sampai hamba-Mu yang menyampaikan firman dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Kita masih melanjutkan pujian kita dari nyanyian Pesalu nomor 94. Nyanyian Pesalu nomor 94. Tahbiskanlah dirimu. Berikan hidupmu didamaikan dengan Dia. Korbannya sanggup menghapus dosa kita. Kasih-Nya berkuasa sucikan kita semua. Bila kau serahkan dirimu
kepadanya. Sebab itu marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur padanya. Ucapan bibir yang muliakan namanya, agar berkenan kepadanya. Sambil tepuk tangan, kur. Tabiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Ayat yang kedua. Berikan dirimu ditabiskan olehnya untuk mengadakan pelayanan, berlandaskan korban Kristus yang sempurna, yang berkuasa memberikan kemampuan. Kita semua ditabiskan oleh karena Kristus lebih dulu tabiskan dirinya, sehingga kita dikuduskan olehnya dalam kebenaran firman-Nya. Tabiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Kur. Tabiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. 67 dari nyanyian Pesalu, Ciptakan Kasih-Mu. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi
hidupku sepenuhnya. Ayat yang kedua. Ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini. Mengasihi sesama seperti teladan-Mu. Mengasihi daku sepenuhnya. 3. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini. Mengasihi sesama seperti teladan-Mu. Mengasihi daku sepenuhnya. Kor sekali lagi. Kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini. Mengasihi sesama seperti teladan-Mu. Mengasihi daku sepenuhnya. Kita masih melanjutkan pujian kita, satu pujian tak percuma. Telah bekerja di kebun anggurnya, kendati dunia tak menghiraukannya. Namun Tuhan tak lupa saat Dia panggil pulang. Ada warisan abadi, kursi hormat dekat tatanya. Kor tak percuma, tak percuma, Tuhan kita telah bangkit, Dia memerintah. Surga kan sambut Dia, kita kan bersama. Genap karya kesaksian iman, tak percuma. 2. Ya lihat ibadah pelayananmu, semua air mata dan pergumulan
jalanmu. Tak usah putus asa, ada rencana indah dari setiap peristiwa. Percaya pimpinan tangannya, tak percuma, tak percuma. Tuhan kita telah bangkit, Dia memerintah. Surga kan sambut Dia, kita kan bersama. Genap karya kesaksian iman, tak percuma, tak percuma, tak percuma, tak percuma. Tuhan kita telah bangkit, Dia memerintah. Surga kan sambut Dia, kita kan bersama. Genap karya kesaksian iman, tak percuma. (146) dari nyanyian Pesalu. O Roh Kudus, manunggal dalamku. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal di dalamku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Ayat yang kedua, nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah segala kehendak-Mu. Pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaran-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Ayat yang ketiga, bila Kau manunggal dalamku, bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembahmu.
nyembahmu. Kor. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci manunggal, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Kor. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Semua baik sebagai pujian terakhir nomor 55 dari nyanyian tambahan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kembali atas. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kor, saudara kita pakai berdiri. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, saatnya untuk kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih bertitik tolak dari Injil Lukas pasal yang ke-31 sampai 37. Itulah tentang kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Jika siap maka akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, tapi jika tidak siap maka akan ditinggalkan. Ditinggal ini sama dengan kebinasaan untuk selama-lamanya. Apa yang kita siapkan malam hari ini? Kita maju satu langkah, ayat 36 kita membaca ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ladang ini adalah menunjuk ladang Tuhan, adalah menunjuk tahbisan. Jadi sama-sama berada di ladang, sama-sama berada dalam satu ibadah pelayanan, tetapi masih bisa terjadi satu diangkat, satu ditinggalkan. Oleh sebab itu berjuang hari-hari ini yang sudah satu dalam pelayanan, satu dalam tahbisan, itu pun masih bisa ditinggal. Bagaimana yang berbeda-beda? Nah ini pelajaran dalam kehidupan kita. Ayo kita akan ikuti firman Tuhan. Jadi sudah berada di ladang, tetapi sudah berada di ladang, ini kesatuan dalam pelayanan tahbisan, tetapi masih bisa dipisahkan. Mulai dalam nikah rumah tangga, mungkin dalam satu pelayan itu adalah suami istri, dalam penggembalaan, antar penggembalaan. Nah ini, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, dikaitkan dengan ibadah pelayanan dan tahbisan, ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Jadi ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Sebab bicara soal tahbisan, ibadah pelayanan, ini ada tahbisan yang benar, ada tahbisan yang tidak benar. Nah ini nanti penentunya di sini. Penentunya di sini. Mau diangkat oleh Tuhan atau ditinggalkan oleh Tuhan, penentunya adalah tahbisan itu benar atau tidak. Tahbisan itu benar atau tidak. Nah sekarang apa syarat tahbisan yang benar, ibadah pelayanan yang benar? Apa syaratnya? Keluaran 29 ayatnya yang pertama. Keluaran pasal 29 ayatnya yang pertama. Keluaran 29 ayat yang pertama. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi ada 3 macam korban binatang. 3 macam korban binatang. Yang ini semuanya sudah digenapkan oleh korban Kristus. Yang pertama tadi adalah korban lembu jantan muda. Lembu jantan muda. Lembu jantan muda. Kemudian 2 ekor domba jantan. 2 ekor domba jantan. Ini dibagi 2, jadi 1 ekor domba jantan pertama dan 1 ekor lagi domba jantan yang kedua. Nah, kita pelajari semua. Jadi semua ini adalah bayangan yang semuanya sudah digenapkan oleh korban Kristus. Mulai dari lembu jantan muda. Lembu jantan muda ini adalah korban pendamaian, sama dengan korban penghapus dosa atau korban penghapus dosa. Korban pendamaian, korban penghapus dosa. Jadi dalam tahbisan yang benar, maka harus terjadi perdamaian, harus suka berdamai, terjadi perdamaian. Baik itu berdamai dengan Tuhan maupun berdamai dengan sesama. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Jadi melayani harus dengan hati damai, harus dengan hati damai. Nah, dari mana hati damai ini? Dari mana hati damai? Jika didapati kesalahan, menyadari, menyesali, mengakui, bertobat, berhenti berbuat dosa. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ini sama dengan terjadi perdamaian, terjadi pendamaian. Jadi hati damai. Tidak boleh hati tidak damai. Hati harus dalam keadaan hati yang damai. Ini tahbisan yang benar.
Bagaimana kalau ada yang tidak damai? Ya itu yang nanti ditinggal. Mungkin dalam nikah rumah tangga sama-sama melayani, suaminya tidak ada damai, istrinya damai, ya yang tidak damai itu yang ditinggal. Tapi yang ada damai itu yang diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Ayo semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian lanjut, ada korban domba jantan yang pertama. Domba jantan yang pertama, korban domba jantan yang pertama. Ini adalah korban penyerahan diri sepenuh. Korban penyerahan diri sepenuh. Sama dengan berkorban. Jadi penyerahan diri sepenuh ini berkorban. Teladannya adalah pribadi Yesus. Teladannya adalah pribadi Yesus, yaitu hati yang berkorban. Hati yang berkorban, rela mengorbankan dirinya. Nah ini. Jadi dalam tahbisan yang benar bukan mencari sesuatu, tetapi justru mengorbankan. Mengorbankan siapa? Bukan mengorbankan orang lain, tapi mengorbankan diri sendiri. Berkorban, istilahnya adalah berkorban. Hati yang berkorban. Nah ini, semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, korban domba jantan yang kedua itu adalah korban tahbisan. Korban tahbisan ini baru dipakai, ditahbiskan oleh Tuhan. Jadi kalau hati itu damai, kemudian ada penyerahan diri sepenuh, ini sama dengan hati yang berkorban, maka tidak sulit untuk dipakai oleh Tuhan. Sama dengan bisa menyerahkan diri sepenuh, bisa taat, dipakai, ditahbiskan, dipakai oleh Tuhan. Memiliki hati hamba. Hati damai, hati yang berkorban, hati hamba. Ini tahbisan yang benar. Ya, sekarang tinggal kita bagaimana? Selain ini berarti tidak punya tahbisan yang benar. Hatinya bukan hati damai, hati yang perang, berkecamuk peperangan terus. Kemudian tadi hati yang berkorban, bukan hati berkorban malah mengorbankan yang lain. Kemudian korban tahbisan dipakai. Kalau dua ini tidak ada, ya tidak ada pemakaian, tidak ada korban tahbisan. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini syarat tahbisan yang benar. Ada 3 macam korban. Kemudian yang kedua, Keluaran 29 ayat yang kedua, ini ada korban makanan. Tadi korban binatang, ini korban makanan yang kedua. Keluaran 29 ayat yang kedua, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Ini korban makanan. Ini 3 macam korban makanan. 3 macam korban makanan. Yang pertama adalah roti tidak beragi yang dioles dengan minyak. Roti tidak beragi ayat 2, roti tidak beragi yang dioles. Nah, roti bundar yang dioles dengan minyak, itu diolesi, yang diolesi dengan minyak, diolesi dengan minyak. Nah ini roti itu adalah menunjuk firman, makanan. Minyak itu adalah Roh Kudus. Jadi roti tidak beragi tanpa campuran, murni. Berarti roti tidak beragi yang dioles dengan minyak sama dengan firman pengajaran yang benar, yang merupakan perkataan Kristus sendiri. Nah ini, jadi tahbisan yang benar, mau kita melayani yang benar, maka harus ada roti tidak beragi yang dioles dengan minyak. Harus ada firman pengajaran yang benar. Nah kegunaannya apa? Firman pengajaran yang benar, perkataan Yesus ini untuk menyucikan sampai kedalaman hati kita, menyucikan sampai kedalaman hati kita, sehingga menjadi hati yang suci, hati yang suci, hati yang suci. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian korban makanan yang kedua adalah roti tipis yang tidak beragi. Roti tipis yang tidak beragi. Ayat yang kedua tadi tolong ditunjukkan. Ayatnya yang kedua, roti tipis yang tidak beragi. Tipis, nah, tipis berapa ketebalannya? Sekian mili, tipis. Tipis. Jadi roti tipis yang tidak beragi
Ini adalah menunjuk kehidupan yang mempraktekkan firman pengajaran yang benar. Maka firman pengajaran yang benar menjadi tabiat. Tabiat. Apa tabiatnya? Tipis, yaitu memiliki hati yang rendah, rendah hati. Rendah hati. Nah ini. Jadi tapisan yang benar harus ditandai dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Hati yang suci, kerendahan hati. Ini karena firman yang dipraktekkan. Kenapa kok seringkali tinggi hati? Sombong. Karena firman tidak dipraktekkan. Lanjut yang ketiga, roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak. Roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak. Nah, apa artinya? Bundar tidak ada ujung pangkalnya. Ini adalah menunjuk kasih Allah. Jadi artinya firman pengajaran yang benar yang dipraktekkan, firman pengajaran yang dipraktekkan maka menjadi kasih. Menjadi kasih. Menjadikan kehidupan itu memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut, hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, hati yang suci. Ini korban makanan. Jadi tahbisan, bicara soal tahbisan, ini adalah bicara soal hati. Nah, dari tadi kita bicara hati yang damai, kemudian hati yang damai, kemudian yang kedua tadi hati yang menyerah, hati yang berkorban, kemudian baru korban tahbisan, baru yang kedua ada korban makanan, hati yang suci, kemudian rendah hati dan hati yang lembut atau lemah lembut. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, hati yang demikian adalah landasan yang kuat. Hati yang demikian adalah landasan yang kuat untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mengorbitkan. Jadi kalau landas pacu itu kuat, maka pesawat berani untuk naik. Nah, berani. Coba kalau lubang-lubang, tidak berani. Kalau landasannya kuat, bagus, pesawat bisa naik. Landasan yang kuat untuk kita mengorbit, untuk kita diangkat oleh Tuhan sampai di awan-awan yang permai. Tapi juga kalau landasan itu baik, landasan itu kuat, maka juga pesawat dari atas bisa turun. Artinya kalau bagi kita adalah berkat-berkat dari Tuhan. Berkat-berkat dari Tuhan bisa turun. Tapi kalau landasannya tidak baik ya tidak akan diberkati. Tidak akan diberkati. Dipaksa mungkin. Ya bisa saja dipaksa. Tapi malah hancur. Dua-duanya. Landasannya tidak baik, pesawat mendarat. Pesawatnya hancur, landasannya hancur semuanya. Nah ini. Tapi kalau landasannya baik, wah berkatnya sampai, semuanya sampai. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Satu ayat lagi, Keluaran 29 ayatnya yang ke-7. Keluaran 29 ayatnya yang ke-7. Keluaran 29 ayatnya yang ke-7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Nah, ada minyak urapan untuk mengurapi kepala. Jadi kepala diurapi dengan minyak. Kepalanya diurapi dengan minyak. Minyak ini adalah menunjuk minyak urapan Roh Kudus. Jadi tahbisan yang benar maka harus dalam pengaruh urapan Roh Kudus. Harus dalam pengaruh urapan Roh Kudus. Nah, kegunaan Roh Kudus terakhir, kegunaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini yang memberikan kita karunia-karunia. Sehingga dari karunia ini kita mampu melakukan jabatan pelayanan dari Tuhan. Mampu melakukan jabatan pelayanan dari Tuhan. Nah ini pentingnya Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus tidak mampu. Tidak mampu. Kemarin saya katakan dalam ibadah hari Minggu, sudah faknya sama. Orang sekolah di Fakultas Ekonomi, kemudian bekerja dalam bidang yang sama, bidang ekonomi, lo masih di training. Artinya memang tidak ada kemampuan, belum ada kemampuan di situ. Harus di training sampai
Oh begini, oh begitu, bisa. Seringkali teori dan prakteknya berbeda. Teori dan prakteknya, kok begini ya? Dulu teorinya tidak begitu. Nah, dan seterusnya. Orang sudah sekolah hukum dan lain-lain. Mau beracara, wah harus ini dulu. Harus training dulu, harus ikut dulu bagaimana cara bersidang. Padahal sudah pendidikannya sama, begitu. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Apalagi ini adalah jabatan surga, tidak mampu. Nah, siapa yang memampukan? Kalau ada karunia Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita bisa melakukan jabatan pelayanan. Ini kalau ada Roh Kudus. Jadi mampu. Tahbisan tidak mampu kita melakukan. Tapi kalau ada urapan Roh Kudus yang memampukan kita, Kemudian yang kedua, hasil yang kedua, kalau Roh Kudus dicurahkan di atas kepala tadi. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama, kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memerintahkan berkat. Ada minyak yang dicurahkan, maka ada berkat yang dicurahkan, berkat yang diperintahkan. Nah, kemudian juga yang kedua, membuat rukun. Nah, kalau ada Roh Kudus membuat rukun. Tanpa Roh Kudus hanya tengkar, bermusuhan. Nah, ini tanpa Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus maka membuat rukun. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi pelayanan rukun kalau ada Roh Kudus. Satu lagi tadi, minyak yang baik. Seperti minyak yang baik. Tolong tunjukkan kembali ayatnya tadi. Seperti minyak yang baik. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Minyak yang baik. Nah, kenapa dituliskan minyak yang baik? Minyak yang baik untuk menjadikan segala-galanya baik. Jadi Roh Kudus yang menjadikan segala-galanya baik. Sampai nanti puncak kebaikan saat kita menyambut kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali sebagai mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Masuk nikah yang rohani. Itu sungguh amat baik. Nah, minyak pelita menyala menyambut kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Yuk, pagi sore hari ini kita berjuang jangan sampai terpisah dari Tuhan. Mungkin dengan sesama pelayan, baik dalam nikah rumah tangga sama-sama pelayan atau sama-sama pelayan duduk dalam penggembalaan antar penggembalaan, jangan terpisah. Bagaimana supaya tidak terpisah? Miliki tahbisan yang benar. Kalau tahbisan tidak benar, ya ditinggal oleh Tuhan. Kalau tahbisan tidak benar. Tapi kalau tahbisan benar, bukan ditinggal oleh Tuhan, tidak ditinggal, tapi diangkat sehingga kehidupan itu sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Ya, berjuang, bergumul sore malam hari ini. Kita nyanyikan pujian tadi, semua baik, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua
teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dengan berjuang hari-hari ini supaya kita memiliki tahbisan yang benar. Tidak ada yang ditinggal oleh Tuhan, tapi semuanya diangkat saat kedatangannya kembali yang kedua kali. Tidak terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu malam hari ini, tetapkan dalam hati kami semuanya. Haleluya. Tidak ada satupun yang tertinggal, tapi semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Tolong hamba-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu bersama dengan keluarga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Semua baik, semua baik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dengan ada malam hari ini memiliki tahbisan yang benar. Angkat 12 tangan kita ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya, hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Haleluya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semua memiliki tahbisan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu
seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Demikian juga sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambil pecel madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, cloud fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Ekspedisi, gorengan, sewa menyewa rumah, Tuhan menolong semuanya. Demikian juga yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang tengah menyelesaikan skripsi juga Tuhan tolong selesai tepat pada waktunya. Demikian juga Tuhan kelanjutan pendidikan dasar, perguruan tinggi, pendidikan profesi, semuanya Tuhan hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Perjodohan kaum muda juga hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan Tuhan menolong Ibu Rudi, juga Tuhan tolong Tuhan jamah. Demikian juga Saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria JK, Ibu Pendeta JK, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton Bumul, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Limarjo, Bapak Ibu Juli, Ibu Andi, Yosi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Bu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Nego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Adenia, Samuel, Kevin, Tanesha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yosua, Sadra, Daniel, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Johannes, Audi, Vina, Angelin, Tuhan menolong semuanya. Ibu Liki bersama dengan keluarga, Darwestina, Joshua, Ibu Heni, Lim, Melinda, Juan, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna Suita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia, Butris, Bu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam Sihumbing, Julius Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luceria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Bapak Junedi Napitupulu bersama keluarga, Bapak Sarono Ekor Harjo bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Bapak Charlie bersama keluarga, Bapak Nederlandsen bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Juga Ibu Yanti bersama dengan keluarga, Ibu Lutiriah Mika bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, nama-nama disebutkan bersama keluarga kami, tidak ada yang tertinggal, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Organisasi gereja Pantekosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.